Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, para ayah dan para bunda, ikhwan wa akhwat, para beli ya, kalau Bali ya, dan apa kalau perempuannya embok. Itu kalau di Surabaya mbak-mbak dipanggil embok marah tuh. Ya. Tapi kalau di sini artinya mbak ya. Ya alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang dikatakan ya masyhuda, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat. Dan alhamdulillah ini adalah hari kedua saya di Bali ya. Dan di kesempatan ini saya diminta untuk berbagi dan menyampaikan yakni bahasan berkaitan dengan masalah pendidikan atau pengasuhan yang berjudul parenting, apakah penting? Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab apakah parenting itu penting, maka kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan ilmu parenting. Kita tahu bahwasanya istilah parenting ini bukanlah berasal dari bahasa kita dan bukan pula dari bahasa Arab ya. Namun bukan artinya ketika istilah ini tidak ada di dalam bahasa kita atau bahasa Arab ya, bukan artinya ini suatu hal yang tidak penting. Karena yang paling utama bukan sekedar dari istilah tapi hakikatnya. Jika kita perhatikan ya, istilah parenting yang saat ini sudah mulai banyak digunakan ya, kita lihat ya arti parenting itu sendiri. Misalnya kita lihat di dalam kamus Britannica ya, parenting is the process of raising children and providing them with protection and care in order to ensure their healthy development into adulthood. Ya, jadi maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak belepotan ya. Jadi parenting itu adalah proses untuk membesarkan anak dan menyediakan bagi mereka perlindungan dan perhatian dalam rangka untuk memastikan perkembangan sehat mereka menuju kepada kedewasaan. Ini parenting. Ya. Atau di dalam kamus Merriam-Webster dikatakan parenting is the raising of a child by its parents, yaitu membesarkan anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Atau the act or process of becoming a parent, proses dalam menjadi orang tua. Berarti dalam hal ini yang perlu kita perhatikan, kata parenting itu fokusnya adalah pada kata parent. Apa arti parent? Orang tua. Ditambahin gerund ing artinya bagaimana kita bisa menjalankan fungsi dan peran kita sebagai orang tua yang sebenarnya. Itulah parenting. Jadi dalam parenting itu fokusnya sebenarnya bukan pada anak. Karena seringkali kita menganggap ilmu parenting itu karena dikatakan ilmu pendidikan anak, maka fokus kita adalah pada anak. Sebenarnya sebelum fokus kepada anak, fokus kepada diri untuk menjadi orang tua yang sebenarnya. Itulah parenting. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
Yang dimaksud dengan parenting adalah kita belajar dan berilmu untuk bisa menjalankan tugas dan peran kita sebagai seorang ayah atau bunda, seorang bapak atau ibu. Jadi kita tidak langsung memberikan fokus kita kepada anak-anak kita. Kalau fokus kita kepada anak, itu namanya bukan parenting. Bahasa Inggrisnya anak apa? Kid diantaranya, berarti kidding jadinya. Ini kita bercanda aja dengan anak-anak kita ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia mungkin padanan kata yang lebih dekat dengan parenting adalah pengasuhan. Ya, pengasuhan. Ya. Di samping kata pendidikan. Karena kata asuh ya harus pakai H ya di belakangnya. Pengasuhan itu artinya memimpin, mengelola, membimbing ya dan mengarahkan. Berarti pengasuh itu adalah orang yang memimpin, mengelola dan membimbing. Berarti pengasuhan adalah ya mengelola, membimbing, mengarahkan, mengurus dan menyediakan baik itu sandang, pangan, papan bagi anak-anak kita. Itulah yang dimaksud dengan pengasuhan. Kalau di dalam bahasa Arab, mungkin kata yang lebih dekat dengan kata parenting adalah tarbiyah. Ya, makanya di dalam buku para ulama kita seringkali dikenal dengan tulisan yang berjudul Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak. Nah, ringkasnya kalau kita perhatikan makna tarbiyah di dalam keterangan-keterangan para ulama kita, bahwasanya kata tarbiyah itu akar katanya sama dengan kata Rabb. Rabb, Allahu Rabbuna. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu taala. Beliau menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan tarbiyah adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an ya wa halan fa halan atau syai'an fa syai'an. Yang menghantarkan sesuatu hingga mencapai kesempurnaannya sedikit demi sedikit. Artinya bertahap ya, atau kata Al-Imam Al-Asfahani rahimahullah, insya'u syai' halan fa halan ila haddit tamam. Yaitu menumbuhkan tabiat secara langkah demi langkah, sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkatan kesempurnaannya, tingkatan optimalnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tarbiyah. Dan di dalam tarbiyah itu ada unsur sebagaimana maknanya nasya'ah, berarti tansyiah, menumbuhkan. Dan juga di dalam tarbiyah itu ada unsur sebagaimana makna yang lainnya nama, yanmu, tanmiyah, artinya ada yang dikembangkan. Karena di dalam tarbiyah Islamiyah ada yang ditumbuhkan yaitu fitrahnya anak, ada yang dikembangkan yaitu potensi, bakat dan minatnya anak-anak, dan ada yang dijaga atau dipelihara. Di antaranya adalah ya fitrahnya anak-anak kita. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah gambaran singkat tentang parenting. Lalu sejauh mana pentingnya ilmu parenting tersebut? Maka kita jawab, kita tahu ya bahwasannya Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ketika dilahirkan, kita dilahirkan seorang diri. Dan kelak ketika kita meninggal dunia pun kita seringkali meninggal seorang diri. Tapi selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa hidup seorang diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adanya sosok-sosok atau orang-orang lain yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Di antaranya setelah orang tua kita adalah pasangan kita. Karena itu, ini ada suatu hal yang menarik ya. Jadi pernah suatu ketika ada seorang mantan atlet ya, MMA, mungkin di antara antum ada yang tahu namanya Habib ya, Nurmagomedov ya. Ketika dia diwawancara,
Dikatakan, if you stranded in an island, apabila engkau nyasar ya, atau terdampar di sebuah pulau, siapa orang yang engkau inginkan untuk engkau bersamai olehnya? Ya. Jadi ditanya, kalau engkau terdampar di sebuah pulau dan bisa memilih orang yang akan mendampingi dirimu, siapa orang tersebut? Dan jawaban beliau itu Masya Allah ya, yang beliau katakan adalah ya, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah tempatkan di surga tempat penuh dengan kenikmatan, maka yang Allah hadirkan bagi Nabi Adam bukan saudaranya, bukan orang tuanya, dan bukan pula anaknya, tapi siapa? Pasangannya, istrinya, Ibunda Hawa alaihissalam. Kita tahu ya jamaah, surga itu tempat penuh dengan kenikmatan. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tahu senikmat-nikmatnya tempat akan ada suatu hal yang kita masih merasa sepi dengannya. Karenanya Allah ciptakan untuk bapak kita pasangannya, yaitu Ibunda Hawa alaihissalam. Ya. Yang mana Allah ciptakan Ibunda Hawa itu dari bagiannya Adam alaihissalam, disebutkan dari tulang rusuknya. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah ini bermakna secara harfiah ya zahir ataukah bukan. Ala kulli hal ya, itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya jiwa yang satu ini, yaitu Hawa alaihissalam, diciptakan minha, dari ya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, liyaskuna ilaiha, agar Nabi Adam alaihissalam merasa tenang dengannya, tentram dengannya. Jadi ternyata untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman itu adalah dengan adanya pasangan. Nah, sehingga ya jemaah sekalian muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi tujuan mendasar dari Allah hadirkan pasangan, Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, itu adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Karena kita berada di negeri yang penuh dengan ujian. Dan ujian-ujian yang ada di dunia ini menyebabkan kita ini seringkali menjadi tidak tenang, gelisah, gundah gulana. Oleh karenanya Allah hadirkan pasangan agar kita bisa lebih ajak, kita bisa lebih tangguh dan tegar. Karena manakala kita tergoncang, kemudian kita terjatuh, di situ ada tangan yang menggenggam tangan kita, yaitu pasangan kita. Jadi asal dari pernikahan itu agar kita memperoleh ketenangan. Tapi Ustadz, saya nikah bukan tenang, malah banyak masalah ini. Ya, malah ruwet hidup saya ini. Berarti ada yang keliru dengan pernikahan kita. Kekeliruan tersebut akarnya dari dua. Pertama, kita membangun pernikahan itu tidak karena Allah. Sehingga kita perlu untuk mereframing kembali pernikahan kita. Kenapa aku nikah? Karena disuruh orang tua. Kenapa aku nikah? Teman-temanku udah pada nikah, masa aku nggak nikah-nikah Ustaz? Jadi aku dipanas-panasi sama teman akhirnya nikah. Kenapa aku nikah? Karena ada akhwat yang cantik jelita. Kenapa aku nikah? Ternyata alasan-alasannya adalah kebanyakan hanya dari unsur pribadi. Dan kita seringkali lupa bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu ibadah yang terpanjang, dan ini sunnahnya para nabi dan rasul, yang mana harusnya dibangun karena Allah, lillahi ta'ala. Dan segala sesuatu yang tidak dibangun karena Allah biasanya tidak langgeng. Makanya dikatakan makana lillahi yabqa. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah akan langgeng. Jadi coba perhatikan, kalau kita banyak konflik di dalam rumah tangga kita, bisa jadi tendensi kita nggak benar di dalam pernikahan. Aku menikahi wanita karena harta,
hartanya, karena jabatan orang tuanya, karena status keluarganya, atau yang semisalnya. Nah, itulah yang menyebabkan pernikahan kita seringkali tidak langgeng. Ya. Atau yang kedua, ternyata pernikahan kita tidak dibangun di atas dasar ilmu yang benar. Kita menikah cuma sekedar menikah, kemudian kita seakan-akan hidup masing-masing, tidak membangun rumah tangga itu di atas dasar ilmu yang benar, di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keropos rumah tangga tersebut. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, parenting itu berkaitan dengan hal ini. Dengan bagaimana kita menjalankan tugas dan peran kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Nah, kemudian dari suami dan istri inilah kita memperoleh keturunan. Kita memperoleh anak. Ya. Dan kita tahu ya jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tempatkan kita di dunia ini, di bumi ini, sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Manusia itu semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya tidak lepas dari musafir. Safar, kita semua adalah musafir. Kita semua safar. Apalagi saya di sini, saya musafir. Orang yang safar itu punya kampung halaman. Dia hanya berkunjung selama beberapa waktu, kelak dia akan kembali ke kampung halamannya. Ya, itu adalah musafir. Makanya Nabi SAW ketika beliau menyampaikan ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang berlalu, yaitu orang yang sedang bepergian, musafir. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, gharib, orang yang asing, itu artinya adalah orang yang tidak tinggal di negerinya. Misalnya ada orang bule ini di Bali, itu dikatakan orang asing. Kenapa? Karena dia tidak tinggal di negerinya. Inilah kita di dunia ini, kita ini orang asing. Karena kita punya kampung halaman. Kita di sini hanya tinggal sementara. Dan kampung halamannya orang beriman adalah surga. Tempat di mana Allah menciptakan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Atau kita adalah seorang yang sedang berlalu, lewat saja. Dan orang yang cerdas ketika safar, orang yang punya tujuan, dia tahu destinasinya. Anda ingin pergi, harus tahu dong mau pergi kemana. Ya, misalnya saya dari Jakarta, ya ketika diundang harus tahu undangannya kemana. Oh, ke Bali ternyata. Dan juga harus tahu bagaimana cara saya bisa menuju ke Bali. Oh, ternyata harus naik pesawat ini, pesawat itu, jam sekian, jam ini. Demikian pula ketika kita sedang safar, kita harus tahu tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar bagaimana cara menempuh ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita semua itu tidak tersesat di dunia ini, sehingga kita akhirnya terbuai, terpukau, tertipu dengan dunia, akhirnya kita nggak mau pulang. Kita kehilangan arah. Dan kemudian akhirnya apa? Kita pun terjerembab masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla wal'iyadhu billah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Allah memerintahkan. Ketika Allah memberikan perintah, berarti itu menunjukkan hukum wajib. Karena al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah itu membuahkan hukum wajib. Kata Allah, ku, jagalah, peliharalah, lindungilah. Akar katanya sama dengan kata waqa, dari kata taqwa. Karena makna taqwa itu adalah man ja'ala bainahu wa baina
ghadabillah, ya. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wiqayatan, adanya perisai atau pelindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk membangun perlindungan, penjagaan. Artinya jagalah, lindungilah. Siapa yang harus pertama kali dilindungi? Anfusakum, diri kalian. Karena ya jamaah sekalian, kalau ditanya siapa yang paling dekat dengan diri kita, maka jawabannya adalah siapa? Siapa menurut Anda yang paling dekat dengan diri kita? Ya? Istri. Yang paling dekat dengan diri kita adalah siapa? Diri kita sendiri, itu yang pertama. Karena diri kita ini sejatinya bukan milik kita, milik Allah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya Allah ciptakan, titipan Allah untuk kita. Kelak semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling dekat dengan diri kita adalah diri kita, sehingga diri kita inilah yang paling utama untuk dijaga dan dipelihara. Karena bagaimana seseorang bisa menjaga selain dirinya sementara dirinya sendiri dilupakan dan dilalaikan? Ini suatu hal yang logik, ya. Misalnya ketika kita berada di pesawat, coba Anda perhatikan aturan keselamatan ketika terjadi sesuatu. Misalnya turun selang oksigen. Jadi yang diperintahkan untuk menggunakan oksigen itu siapa dulu? Kita dulu, baru kemudian kita bantu orang lain. Kenapa? Karena kalau kita nggak membantu diri kita dulu pertama kali, bisa-bisa kita sudah black out duluan, kita malah juga nggak bisa menolong diri kita dan nggak bisa menolong orang lain. Makanya ya, sebelum kita melakukan perbaikan, maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah diri kita. Itulah konsepsi parenting Islam. Mengawali dari diri kita pertama kali. Nabda'u bi anfusina. Ya, kita mulai dari diri kita. Ya. Dan ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mencintai diri kita, menyayangi diri kita sendiri. Emang boleh? Ya harus. Seseorang harus menyayangi dirinya, mencintai dirinya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah itu nanti narsis, Ustaz? Bisa jadi egois. Bukan. Orang yang narsis, orang yang egois, itu adalah orang yang tidak mencintai dirinya tapi tertipu dengan dirinya. Dia tertipu dengan dirinya. Karena orang yang mencintai dirinya dengan benar itu tidak sampai seperti ini. Ya. Karena orang yang mencintai dirinya akan menghargai dirinya, dan orang itu akan berusaha untuk menempatkan dirinya di tempat-tempat yang istimewa, di tempat-tempat yang dekat dengan penciptanya. Dia nggak sudi dirinya berada di tempat yang hina dan rendah. Itulah orang yang mencintai dirinya. Makanya orang yang melakukan maksiat itu dikatakan orang yang zalama nafsahu, menganiaya dirinya sendiri. Artinya dia tidak menghargai dirinya ketika dia bermaksiat kepada Allah, meskipun itu penuh dengan kenikmatan. Karena sejatinya dia sedang menghantarkan dirinya menuju kepada kebinasaan, menuju kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang menyayangi dirinya, dia nggak kepingin dirinya itu disiksa Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia pelihara dan dia jaga dirinya dengan membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita diperintahkan pertama kali jaga dirimu agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian wa ahlikum, dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, kemudian orang tuamu, saudara-saudarimu, dan seterusnya. Orang-orang yang dekat dengan dirimu, akrab fa akrab. Ya. Jadi yang pertama kali harus kita ajak kepada kebaikan dan kita lindungi dari keburukan adalah orang yang terdekat dengan kita. Dan ini seruan Allah pertama kali kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi kita ketika diperintahkan untuk berdakwah, apakah beliau langsung berdakwah kepada semua umat? Tidak. Diawali dulu dari keluarga terdekatnya. Makanya manusia yang pertama kali secara mutlak mengimani dan membenarkan Rasulullah, kemudian mendukung Rasulullah adalah siapa? Istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Apalagi beliau di antara salah satu
figur yang banyak berpengaruh di dalam menguatkan diri Rasulullah, terutama di awal-awal Nabi menerima wahyu, dan itu berat bagi Nabi. Ya. Karena Nabi ketika menerima wahyu pertama kali beliau ketakutan. Badannya menggigil, gemetaran. Siapa yang menyelimuti? Yang menenangkan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Itulah seorang istri. Ya. Yang berusaha untuk apa? Berupaya selalu memberikan ketenangan bagi suaminya. Ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hakikat dari ilmu parenting Islam. Setelah kita menjaga diri kita, kita menjaga orang-orang terdekat kita. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk berdakwah, memberikan peringatan kepada siapa pertama kali beliau diperintahkan? Wa anzir apa? Ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada ashirataka al-aqrabin, kepada keluargamu yang terdekat. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya apabila kita ingin mengajak kepada kebaikan, maka awali kepada keluarga terdekat terlebih dahulu. Dan kita belajar pula ketika Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam. Di antara yang dikatakan oleh Allah terhadap Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Ya. Dan beliau Ismail alaihissalam adalah orang yang selalu memerintahkan keluarganya untuk salat dan berzakat. Kata para ulama, ketika dikatakan kana diikuti dengan fi'il mudhari, itu menunjukkan makna mudawamah. Artinya bukan cuma sekali dua kali terus-terusan. Kana ya'muru. Ya. Beliau adalah orang yang selalu menyuruh keluarganya untuk salat. Demikian pula Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang masalah salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah wahai Muhammad keluargamu untuk salat dan bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh di atasnya. Jadi siapa dulu yang diperintahkan untuk diajak kepada kebaikan? Keluarga. Ya. Itulah parenting Islam ya jamaah sekalian. Kenapa? Sebagai bentuk membangun wiqayah, perlindungan agar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terlindung, terjaga dari neraka Allah, kelak kita akan masuk surga dengan rahmatnya Allah, dengan keutamaan dari Allah, ya. Dan inilah tentunya yang kita inginkan. Kita ingin agar kita kembali menuju ke kampung halaman kita. Itulah final destination kita, dan kita ingin masuk ke surga, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cinta. Itulah visi keluarga muslim. Itulah visi kita, visi parenting Islam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu Adn, itulah surga Adn, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya atau orang tuanya, ya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, kemudian pasangan-pasangan atau istri-istrinya, dan anak-anak cucunya atau keturunannya. Jadi ternyata ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan adalah ketika Allah masukkan kita ke surga, kemudian kita dijumpakan dengan keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Dan itulah keluarga yang sebenarnya. Allah kumpulkan di dunia dan Allah kumpulkan lagi di surga. Allah himpunkan kita di dunia, kemudian Allah himpunkan lagi kita di surga. Itulah perhimpunan, perkumpulan, persatuan yang sebenarnya. Bersatu di dunia, Allah persatukan lagi di surganya Allah. Karena sungguh betapa banyak orang-orang yang tampak romantis di dunia, bahkan sampai dijadikan sesuatu itu serba romantis. Tapi ternyata itu semua hanya sesuatu yang semu, temporer di dunia saja. Tapi ketika di akhirat, ya, dikatakan apa? Al-akhillau yawma idzin, ya, orang-orang yang saling berkasih sayang di hari itu, di hari kiamat, ya, ternyata mereka saling bermusuhan. Mereka saling
menyerang satu dengan yang lainnya. Ya, dan tentunya ini bukanlah suatu hal yang kita inginkan. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil pelajaran nih, bahwasanya yang namanya Islamic parenting atau parenting Islam itu dimulai dari diri kita. Bahkan yang namanya langkah pertama dari parenting Islam, pendidikan Islam, pengasuhan Islam, itu bukan dimulai dari semenjak kita punya anak, bukan. Yang namanya parenting Islam itu dimulai dari semenjak kita masih jomblo, semenjak kita masih belum menikah. Bahkan sejatinya ketika Anda punya anak saat ini dan Anda didik dengan sebaik-baiknya, berarti Anda sedang mempersiapkan seorang anak yang kelak akan menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu, seorang suami atau seorang istri. Itu enggak lepas dari bagaimana kita membangun dan membentuk mereka, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang namanya parenting Islam dimulai dari semenjak kita masih jomblo. Bukan dari semenjak kita menikah. Karena ketika kita masih jomblo, maka kita punya kewajiban untuk mematutkan diri kita sehingga kita bisa menjadi sosok yang saleh. Kelak Allah akan hadirkan pasangan yang salihah, dan kelak Allah akan memberikan kita keturunan yang saleh. Karena ya, untuk melakukan parenting Islam diawali dengan kita memperbaiki diri kita pertama kali. Jamaah sekalian muliakan Allah, ini bukan cocokologi ya, tapi kita mengambil ini untuk sebagai kemudahan saja, untuk memudahkan. Kita ambil singkatan dari kata parenting. Ya, parenting. Yang pertama huruf P. Ya. Yaitu perbaikan diri sebelum orang lain. Artinya kita perlu memperbaiki diri kita sebelum orang lain. Mengislah diri kita sebelum mengislah orang lain. Ya, mensolehkan diri sebelum kita mensolehkan anak kita atau keluarga kita. Karena kesolehan anak itu mengikuti kesolehan orang tuanya, terutama ayahnya. Ya. Dan jangan pernah kita menganggap remeh kesolehan diri kita. Ya, meskipun orang soleh itu adalah orang yang tidak menganggap dirinya soleh. Aku loh orang soleh, itu sebenarnya bukan tanda kesolehan. Tanda kesolehan adalah orang itu dia masih menganggap dirinya penuh dengan kekurangan, tapi jangan pernah meremehkan amal soleh. Ya, jadi kita melakukan perbaikan diri sebelum memperbaiki orang lain. Lalu kemudian yang kedua, A-nya adalah parenting Islam itu dibangun di atas dasar afeksi sebelum kognisi. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan afeksi itu artinya kita menyentuh hati terlebih dahulu sebelum kita menyentuh akal. Kebanyakan kita ya jamaah sekalian, itu lebih mendahulukan menyentuh akal sebelum menyentuh hati. Bahkan kadang-kadang tidak menyentuh kedua-duanya ini. Contoh misalnya, ketika anak melakukan sesuatu yang keliru, kita itu langsung kepengen anak itu ya meninggalkan perbuatan keliru tersebut dengan cara-cara yang menurut kita instan. Kita omeli, kita marah, kita bentak ya. Misalnya anak masih kecil berlari-larian, langsung kita bentak ya. Nah, padahal ini bukanlah cara yang efektif dan bukanlah cara yang tepat. Lalu bagaimana cara yang tepat? Kita belajar dari metodenya para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan itu diterangkan oleh para ulama kita. Mereka meletakkan sentuhan hati dulu sebelum sentuhan akal. Contoh, Luqman alaihissalam ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya, idz qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, wahai nak. Kata para ulama, sebutan ya bunayya ini adalah sesuatu yang afektif, menyentuh hati. Karena sentuhan hati itu diawali dengan ya panggilan-panggilan yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang. Ya bunayya, wahai ananda. Ya. Baru kemudian disampaikan maksud dari isi nasihatnya, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Baru kemudian disentuh akalnya. Karena seorang yang bijak ketika menyampaikan sesuatu tidak berhenti hanya kepada perintah atau larangan, tapi diberikan illah, argumentasi atau alasannya.
Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya nak, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Contoh berikutnya, Nabi Yakub alaihissalam. Ketika didatangi putranya Yusuf, yang mana Yusuf ini menceritakan tentang mimpinya. Ya abati, ya, apa namanya? Inni ra'aitu ahada asyara, ya. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang, ya. Apa namanya? Dan matahari. Ra'aituhum li sajidin, dan aku melihat semuanya sujud kepadaku. Jadi ternyata ketika Yusuf alaihissalam itu bermimpi, beliau bukan mencari ibunya tapi mencari ayahnya. Ini menunjukkan hubungan yang istimewa antara seorang anak dengan ayah. Kemudian beliau ceritakan mimpinya, karena Yakub alaihissalam Allah karuniakan kemampuan bisa mentakbir mimpi. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Yakub? Beliau tidak menjawab jawaban anaknya, tapi beliau memberikan jawaban yang lain yang menurut itu lebih penting. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai nak, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada abang-abang kamu. Jadi beliau pertama kali menyampaikan ya bunayya, disentuh dulu hatinya. Jangan ceritakan mimpimu kepada abang-abang kamu. Kemudian disebutkan alasannya. Apa alasannya? Apa namanya? Fayakidulaka kaidah. Niscaya mereka nanti akan berbuat makar kepadamu. Disebutkan alasannya. Nah, ya. Juga banyak ya kita perhatikan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ketika beliau mengajak putranya yang kafir, ketika itu air bah sudah naik dan putranya sedang memanjat di atas bukit untuk menyelamatkan diri, apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Ya bunayya, wahai ananda, irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ayo naik bersama kami nak, janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Nah, kita perhatikan ini diantara metode para nabi dan para rasul. Nabi juga SAW juga biasa memanggil dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kelemah lembutan. Kadang-kadang ya Anas bin Malik disebut dengan ya Unais, wahai Anas kecil, sebagai panggilan kasih sayang. Kadang-kadang Nabi menyebut ya gulam, ya wahai bocah anak kecil, ya. Dan masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang bisa kita sebutkan bagaimana Nabi itu begitu afektif terhadap anak-anak kecil, menunjukkan kasih sayang. Dan ini adalah parenting Islam. Kita diajarkan untuk apa? Untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak dengan cara yang baik. Nah, kemudian makanya yang ketiga dari parenting, R-nya adalah rahmah. Ya, rifq warahmah, lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Itulah parenting Islam. Ya. Jadi parenting kita itu disifati, dikarakteristiki dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Kasih sayang ya jamaah sekalian, itu bukan artinya tidak bisa diiringi dengan ketegasan. Tegas bisa dengan lemah lembut, lemah lembut bisa dengan tegas. Tapi lemah lembut tidak bisa diiringi dengan sikap keras, karena keras itu kontradiksi dengan lemah lembut. Tidak dengan tegas. Tegas bisa. Kalau ditanya apa sih bedanya antara sifat tegas ya dengan keras ya. Nah, di antara bedanya, kalau keras itu hanya biasanya berangkat dari luapan emosi. Kita marah. Ya, kalau tegas tidak. Tegas itu berangkat dari orang yang mungkin marah tapi mampu meregulasi emosinya. Jadi tegas itu berangkat dari prinsip yang jelas. Sementara keras itu nggak punya prinsip, labil biasanya. Contohnya begini, Anda punya anak, ketika dia lagi pilek, pengen minum es krim. Tentunya sebagai orang tua, ketika dia lagi pilek, kita nggak akan ngasih dia hal-hal yang dapat malah menambah penyakitnya atau pileknya ya. Nah, orang tua yang keras, ketika anaknya minta merengek-rengek, nangis, pengen dikasih es krim, nggak dikasih, kemudian anaknya dibentak oleh ayahnya misalnya atau ibunya, kemudian dia tantrum nih, teriak-teriak. Nah, ketika melihat tantrumnya anak itu
semakin memantik emosi orang tuanya, akhirnya gontok-gontokan siapa yang paling keras teriakannya. Nah, biasanya ketika anak sudah teriak-teriak, nangis-nangis, guling-guling, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ya udah, kamu Abi belikan es krim, tapi kamu diem ya, jangan nangis lagi. Anaknya tadinya diancam, dimarahi, kemudian teriak-teriak, kemudian akhirnya ya udah dikasih es krim, asalkan kamu diem. Kenapa? Bikin pusing, teriak-teriak terus, ya kan? Ini berarti keras, tapi tidak konsisten. Tapi orang yang tegas, orang tua yang tegas, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bentak-bentak. Abi, aku pengen es krim. Tidak, nak. Aku mau es krim. Tidak. Aku mau es krim. Boleh es krim, nak, tapi tidak sekarang ya. Tapi aku mau es krim sekarang, Bi. Enggak, nak. Kamu mau es krim? Iya. Sekarang kamu doa sama Allah, minta kesembuhan. Insya Allah kalau kamu sudah sembuh, Abi insya Allah akan kasih kamu es krim. Tapi aku mau sekarang, Bi. Enggak sekarang. Nangis-nangis, guling-guling. Orang tuanya tetap tidak bergeming. Ya. Dia akan belajar, ternyata tidak semua yang aku inginkan diberikan. Jadi perlu belajar bersabar. Ketika dia nangis, guling-guling, pasti dia akan ada posisi dia udah tenang, kita dekati lagi, kita peluk, kita sayang. Nah, Abi bukannya nggak mau belikan kamu es krim. Abi mau belikan kamu es krim, tapi tidak sekarang. Ya. Jadi kita tunjukkan kita sayang. Artinya ketika kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan, itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Makanya kita tunjukkan, Abi sayang sama kamu, nak. Kalau kamu minum es krim sekarang, kamu nanti bisa-bisa pilekmu nggak sembuh-sembuh, ya. Nah, jadi ini sikap tegas. Tegas itu menunjukkan ada konsistensi. Iya, enggak. Nah, sekarang coba kita perhatikan selama ini kita menghadapi anak kita seperti apa. Kadang-kadang anak tantrum, orang tuanya ikut tantrum. Ya. Nah, ini yang tentunya bahaya gitu loh. Ya. Makanya yang namanya parenting Islam itu harus diiringi dengan yang namanya rahmah, sifat rahmah. Kemudian yang berikutnya, E-nya adalah empati sebelum evaluasi. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum kita itu mengevaluasi ya anak kita, maka harus diiringi dulu dengan empati. Empati artinya kita berusaha untuk memahami anak kita. Seharusnya ya jamaah sekalian, orang tua itu lebih bisa ngertiin anak daripada kita menuntut anak ngertiin orang tua. Tanpa kita sadari, kita seringkali nih nyuruh anak ngertiin kita. Kadang-kadang itu yang membuat kita menjadi marah-marah. Kamu itu habis sudah ngomong nggak denger-denger, nggak paham-paham. Berarti kita menuntut anak itu memahami kita. Padahal belum tentu mereka itu paham, karena mereka masih kanak-kanak. Tapi kita seringkali sudah menuntut mereka berusaha untuk ngertiin kita, tapi kita yang nggak mau ngertiin mereka. Padahal ya jamaah, seharusnya kita lebih mampu ngertiin mereka. Kenapa? Karena kita pernah menjadi anak-anak. Tapi sementara mereka anak-anak belum pernah menjadi orang dewasa. Dengan kata lain, orang dewasa seharusnya lebih bisa berempati terhadap anak-anak daripada anak-anak dituntut berempati dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu belum ngertiin atau susah ngertiin orang dewasa, itu memang usianya gitu loh. Ya karenanya jangan sampai ketika kita misalnya menyampaikan sesuatu, anak itu masih belum dengerin, diulangi lagi belum dilakuin, kemudian kita bawaannya pingin segera instan. Itu bukan pendidikan. Pendidikan itu tidak mendadak, mendidik tidak mendadak. Ya, mendidik itu berproses, ada langkah-langkahnya. Sebagaimana tadi dikatakan, syai'an fa syai'an wa halan fa halan. Ya, nah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya N-nya, tadi E ya, N, nasihat setelah memberikan contoh atau teladan. Itulah parenting Islam. Dengan kata lain, memberikan teladan dulu baru kemudian memberikan nasihat. Karena kaidah di dalam pendidikan Islam ya al-uswatul hasanah muqaddama 'alal mau'izatil hasanah. Memberikan contoh yang baik lebih didahulukan daripada memberikan nasihat yang baik. Artinya sebelum memberikan nasihat, contohkan terlebih dahulu. Ya, kalau orang bule mengatakan show and tell. Tunjukkan kemudian sampaikan. Contohkan terlebih dahulu. Makanya dikatakan al-uswatul hasanah anfa wa ablagh min alafil mawa'id. Contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat. Ya, jadi apabila Anda ingin agar anak Anda itu
nurut kepada Anda, kuncinya adalah berikan dulu contoh. Makanya memberikan contoh itu diawali dengan kita yang terlebih dahulu mempraktekkan atau mengamalkan kebaikan. Berarti harus diawali dulu dari diri kita. Ya. Anda nyuruh anak sholat sementara Anda masih duduk-dudukan santai. Anda nyuruh anak Anda untuk untuk menghafal Al-Quran sementara kita sendiri enggan untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya T-nya, ya kita singkat-singkat aja karena waktu, adalah membangun kita ta'awun dan membangun teamwork. Ya, T-nya ta'awun, kerjasama. Ya. Karena hakikat daripada rumah tangga itu harus ada ta'awun. Dan kita diperintahkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Yang namanya ta'awun itu harus ada tujuan yang jelas, arah yang jelas, aturan yang jelas, wawasan yang mendalam, usaha yang berulang dan berkesinambungan, dan non-stop hingga akhir hayat. Itu juga singkatan dari kata ta'awun. Ya. Jadi tujuan yang jelas, ya, arah yang jelas, aturan yang jelas, wawasan yang mendalam, usaha yang berulang, berkesinambungan, continue, dan non-stop hingga akhir hayat. Itulah ta'awun di dalam keluarga. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya I, ya. Jadi parenting I, ilmu dulu sebelum amal. Nah, ini penting ini. Karena kaidah di dalam agama kita adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Kita ini ya jamaah sekalian, ketika masih jomblo, ada kajian fikih munakahat, semangatnya hadir. Ya, kenapa? Pas ditanya, "Kang, kok kayaknya lagi semangat hari ini, Kang?" "Iya, ada kajian Ustadz Fauzi, bahas apa? Masalah pernikahan." Masya Allah, tapi kan masih belum nikah, Kang. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Ya. Tapi seringkali kita itu semangat belajar tentang masalah pernikahan, setelah menikah kita malas belajar. Menurut kita udah nikah, udah nggak perlu belajar lagi. Padahal ketika sudah menikah kita harus terus belajar, malah lebih penting lagi. Bagaimana kita bisa mempertahankan rumah tangga, menunaikan hak dan kewajiban, ya, itu nggak bisa lepas. Ya, jadi bukan cuman belajar fikih munakahat sebelum pernikahan, setelah menikah harus lebih utama lagi belajar. Coba ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum punya anak, kemudian anak antum sudah masuk usia dini, usia sekolah, kita seringkali itu ribet mikirin sekolahnya anak kita. Nanti sekolah di mana ya anak kita ya? Nanti mau dipondokkan di mana ya? Ya. Kita sudah pusing untuk apa? Memikirkan sekolah anak kita. Kenapa? Karena mindset kita anak-anak harus belajar. Tapi kita lupa bahwasanya guru pertama anak-anak kita adalah kita sebagai orang tuanya. Sekolah pertama bagi anak-anak kita adalah rumah kita, bukan sekolahan, bukan pondok. Karenanya apabila kita menyadari rumah kita adalah sekolah pertama, orang tua adalah guru pertama, yang namanya guru harus berilmu. Ya. Karena kata orang bule, you cannot pour from an empty glass. Ya, benar nggak? Anda tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. Ya. Kalau orang Arab mengatakan apa? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Berarti kita harus mengisi diri kita agar kita bisa menuangkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan ternyata yang harus pertama kali dan lebih utama belajar itu adalah orang tua. Karena kita adalah guru pertama. Tapi sayangnya di negeri kita dan juga kebanyakan negeri lainnya, itu kurikulum pembelajaran untuk anak-anak itu begitu banyaknya. Tapi kurikulum pembelajaran untuk orang tua hampir tidak ada. Padahal orang tua perlu belajar ya jamaah sekalian. Bahkan yang lebih utama untuk belajar orang tuanya, karena orang tua yang berkewajiban pertama kali untuk ngajar anak-anaknya. Itulah konsep dari al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kita harus punya ilmu dulu dong sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat. Ya, termasuk sebelum kita mendidik anak kita harus punya ilmu.
Karena apabila tidak, kita alih-alih mendidik anak kita, malah yang terjadi adalah kita menzalimi anak kita, sadar ataupun tidak sadar. Nah, kemudian yang menjelang yang terakhir, yaitu N-nya, adalah di dalam parenting Islam harus ada nizam wa ihtimam. Nizam, aturan, rules. Ihtimam, ya, adalah atensi atau perhatian, ya. Jadi harus ada di dalam pengasuhan itu dua hal ini, nizam wa ihtimam, aturan dan atensi. Kenapa demikian? Karena anak, ya, itu jika ingin tumbuh dalam keadaan yang baik, maka perlu untuk diberikan aturan agar mereka tahu aturan, dan diberikan atensi atau perhatian agar mereka merasa tetap diperhatikan dan disayangi. Karenanya anak apabila tumbuh hanya diberikan aturan, tidak diberikan atensi atau perhatian, maka mereka akan cenderung untuk menjadi pemberontak, tamarrud, cuma dikasih aturan-aturan saja. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu ini, kamu itu, tapi nggak diberikan atensi. Maka dia akan cenderung untuk menjadi anak yang ngeyelan, memberontak, ya, membantah. Atau di sisi lain bisa jadi dia akan menutup diri, nurut, tapi karena takut dia akan menutup dirinya karena diberikan aturan saja. Sementara anak yang cuma diberikan atensi tanpa diberikan aturan akan menjadi anak yang tidak tahu diri, anak yang kacau, fauda, chaos, ya, anak yang tidak punya kemandirian, selalu bergantung kepada orang tuanya karena cuma diberikan atensi, tidak diberikan aturan. Karenanya anak yang diberikan aturan dan atensi secara bersamaan, maka akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ini berarti udah selesai ya. Ini terakhir lagi sedikit ya. Yang terakhir dari kata parenting G-nya adalah, subhanallah, panjang banget ini tandanya nih. Ini kayaknya apa, harus berhenti ya? Oh, alhamdulillah berhenti ternyata. Yang terakhir adalah di dalam parenting harus ada ganjaran, reward and punishment. Ya, ini adalah kaidah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada reward and punishment. Allah menciptakan surga sebagai thawab, balasan, ya, reward bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Allah ciptakan neraka sebagai iqab, hukuman yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka. Demikian pula di dalam pendidikan ada yang namanya reward and punishment. Kita memberikan hadiah, apresiasi, dan kita juga memberikan punishment atau hukuman, ya. Nah, sehingga di dalam pendidikan harus ada yang namanya reward and punishment ini. Tapi kaidah dasarnya lebih mendahulukan reward sebelum punishment, lebih mendahulukan apresiasi sebelum hukuman, lebih mendahulukan motivasi sebelum ancaman, ya. Tapi pondasi asalnya adalah mahabbah, kecintaan, ya. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya, sebenarnya ini bahasan reward and punishment ini sebenarnya cukup panjang ya, karena banyak kaidahnya. Namun tentunya karena keterbatasan waktu, ya. Ya, sehingga mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang tua yang sebaik-baiknya bagi keluarga kita, dan kita bisa dibimbing Allah dan membimbing keluarga kita menuju kepada surganya Allah Azza wa Jalla, dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga-keluarga kita. Barakallahu fikum jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.